3 bulan berlalu dengan sangat cepat. Suchen merasa seperti dilahirkan kembali. Semua kulitnya telah ditempa sampai sekeras baja. Bahkan tidak ada goresan yang tersisa di tubuhnya. Apalagi kekuatannya telah mencapai batas 10.000 jin. Suchen saat ini telah resmi menjadi seniman bela diri elit. Namun, dia tidak dapat dianggap sebagai seniman bela diri elit tahap awal karena dia masih perlu meredam darahnya. Hanya dengan memanaskan semua darah di tubuhnya ke tingkat yang lebih kuat, dia dapat mengisi kembali tubuhnya dan membiarkan tubuhnya menyelesaikan evolusi lain. Kultivasi adalah proses evolusi. Suchen belum mulai mengekstraksi darah, jadi dia harus terlebih dahulu membuat organ dalam yang cukup. Memurnikan darah adalah proses yang sangat merepotkan. Dia perlu mengekstrak semua kotoran dalam darah sedikit demi sedikit dan kemudian memurnikan darah murni. Proses ini membutuhkan banyak darah. Segala macam perbekalan juga perlu diikuti. Setelah darah dalam tubuh habis, bahkan seniman bela diri elit akan mati tanpa keraguan. Cara terbaik untuk mengisi kembali darah, tentu saja, adalah dengan mengambil darah binatang buas yang ganas itu. Seperti kata pepatah, apa yang dimakan telah diisi ulang. Oleh karena itu, proses ekstraksi darah membutuhkan sejumlah besar darah binatang buas. Jika bukan karena budidaya keluarga besar, pada tahap seniman bela diri elit, kecepatan pertumbuhan kekuatan akan sangat lambat. Di seluruh pangkalan Taichu, darah binatang buas sangat langka. Itu karena seniman bela diri elit menimbun sebagian besar itu. Darah binatang buas yang mereka konsumsi setiap hari sudah cukup untuk mengejutkan seniman bela diri biasa. Untungnya, Suchen memiliki 10 porsi darah binatang buas tingkat tinggi yang diberikan Tangling kepadanya. Kalau tidak, itu tidak akan cukup baginya untuk menyia-nyiakannya. Selama 3 bulan ini, Suchen tidak menyia-nyiakan bakat duplikasinya. Di pangkalan Taichu, dia menggandakan 3 bakat kultivasi menengah dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Kultivasi lanjutannya telah mencapai puncaknya. Jika dia bisa menggabungkan bakat kultivasi tingkat lanjut lainnya, dia seharusnya bisa berubah. Mungkin dia bisa langsung menjadi bakat kultivasi tingkat atas yang legendaris. Setelah 3 hari lagi, Suchen memurnikan darahnya. Setelah penyempurnaan awal selesai, Suchen telah berhasil melangkah ke seniman bela diri elit tahap awal. Kekuatannya juga menjadi 13.000 jin. Dengan kekuatan seperti ini, Suchen jauh lebih percaya diri di dalam hatinya. Dia berencana untuk terus menuju ke danau kematian. Bakat ubur-ubur mercusuar sangat penting baginya. Ia harus mendapatkannya. Di hutan dekat danau kematian, Suchen bersembunyi di bayangan gelap. Meskipun kekuatannya telah meningkat banyak, kultivasinya telah mencapai ranah seniman bela diri elit. Aura pedangnya telah mencapai ranah kesuksesan awal, dan pedang tanpa bayangannya telah mencapai puncak ranah kesuksesan besar. Namun, tingkat bahaya danau kematian jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Ara harus tahu bahwa ada binatang buas tingkat atas. Begitu seseorang bertemu dengan binatang buas tingkat atas, bahkan seorang Grandmaster bela diri akan mati seketika. Apalagi seorang seniman bela diri elit seperti Suchen. Malam berangsur-angsur turun. Seluruh dunia tersembunyi dalam bayang-bayang. Pada saat ini, Suchen mulai bergerak mendekati danau secepat mungkin. Meskipun bakat bayangannya akan ditemukan oleh binatang buas tingkat tinggi, dia bisa menghindari melihat binatang buas tingkat rendah dan binatang buas tingkat menengah. Suchen dengan hati-hati memasuki danau. Air danau itu menusuk tulang dan ada aura suram di mana-mana. Jika orang biasa datang ke sini, mereka mungkin akan takut sampai pingsan. Di air danau yang agak kental, Suchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sekarang seorang seniman bela diri elit, jadi dia bisa tinggal di air selama 1 jam tanpa menghirup.
Karena itu, Suchen hanya punya 1 jam. Dia harus menemukan ubur-ubur mercusuar atau dia harus segera pergi ke darat. Di bawah air sangat gelap dan Suchen hanya bisa melihat sekitar 1 meter dengan mata telanjang. Untungnya, dia masih memiliki kemampuan untuk menduplikasi. Setelah menjadi seniman bela diri elit, kemampuan Suchen untuk menduplikasi telah ditingkatkan. Dan sekarang dia bisa mendeteksi makhluk apapun dalam jarak 10 meter. Segera, binatang buas air muncul di dekatnya. Binatang ganas ikan kepala harimau bakat garis darah menengah ikan kepala harimau ini tidak lemah dan Suchen tidak ingin memprovokasinya. Mengandalkan bakat bayangannya, Suchen dengan hati-hati menghindarinya. Di bawah air, ada bahaya tersembunyi di mana-mana. Suchen bahkan mendeteksi binatang buas tingkat tinggi. Ketika dia berada 10 meter jauhnya, Suchen buru-buru berhenti. Untungnya, binatang buas tingkat tinggi itu tidak melepaskan kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, Suchen akan mati di sini. Setelah menjelajahi air selama lebih dari setengah jam, Suchen akhirnya menemukan targetnya. Di depannya, ada sekelompok besar ubur-ubur mercusuar. Vilcebis ubur-ubur mercusuar bakat garis keturunan dasar bakat penyembuhan tingkat atas Suchen terkejut. Dia tahu bahwa kemampuan penyembuhan ubur-ubur mercusuar itu sangat kuat tetapi dia tidak menyangka itu adalah bakat tingkat atas. Dia harus mendapatkannya. Suchen sangat bersemangat sehingga tangannya gemetar. Dia mengikuti di belakang kelompok ubur-ubur mercusuar dan tenang, mencari peluang bagus. Ketika ubur-ubur mercusuar berhenti, Suchen tiba-tiba muncul dan menyentuh tentakel ubur-ubur. Dalam sekejap, Suchen menyelesaikan duplikasi. Kemudian dia segera mulai melarikan diri. Bakat kecepatan Suchen masih berguna di dalam air lebih cepat dari berenang ubur-ubur mercusuar. Suchen dengan cepat berlari keluar dari danau dan duduk di pantai, mengambil beberapa napas dalam-dalam. Situasi barusan sangat berbahaya. Jika dia dikelilingi oleh ubur-ubur mercusuar, atau jika dia memprovokasi binatang buas lainnya selama pelariannya, dia pasti akan mati. Suchen menarik napas dalam-dalam dan segera melarikan diri. Danau kematian jelas bukan tempat yang bagus. Segera dia berlari ke gua kecil yang dia temukan dan memblokir pintu masuk.